Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Nurhayati dari kelas 1B dengan nomor NPM A1M022008, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Apa itu filsafat dan bagaimana definisinya? Filsafat dibagi menjadi dua segi, yaitu segi semantik dan segi praktis. Segi semantik, perkataan filsafat yang berasal dari bahasa Arab falsafa, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti filos cinta atau suka, dan sophia artinya pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijakan atau cinta pada kebenaran. Sedangkan segi praktis dilihat dari pengertian praktisnya. Falsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, olah pikir. Jadi dapat kita simpulkan, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli yaitu: pertama, Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kedua, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ketiga, Francis Bacon. Filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Zaman modern ini, umumnya orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat itu dengan dua metode, yaitu metode historis dan metode sistematis. Yaitu metode historis mempelajari sejarah perkembangan sejak dahulu kala hingga sekarang, dan metode sistematis adalah cara mempelajari isi atau lapangan pembahasan yang diatur dalam bidang-bidang tertentu. Manfaat filsafat pendidikan dalam kehidupan adalah sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi rasa salah paham dan konflik, mempersiapkan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan menjawab keraguan. Sementara itu, Sudarsono menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir filosofis adalah metodis, menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat dalam proses berpikir. Sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Koheren, di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi suatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Rasional, mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis. Komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkat esensi yang sedalam-dalamnya. Universal, muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Ada beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi gagasan ilmu, antara lain idealisme. Aliran ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi dan bukan fisik. Realisme, aliran ini memandang bahwa realitas secara dualitas. Realisme membagi bahwa hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Aliran materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan roh, spiritual ataupun supernatural. Pragmatisme adalah aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Yang terakhir, eksistensialisme adalah paham menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia dan realitas. Filsafat mencoba menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat logika atau benar salah, hakikat etika baik dan buruk, hakikat estetika atau indah tak indah. Peran filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan
pendidikan adalah peran filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Apa yang menjadi persoalan filsafat? Manusia mempunyai sifat ingin tahu dan ini adalah suatu yang sangat manusiawi. Ketika manusia terkagum-kagum akan suatu peristiwa, maka saat itu keingintahuannya itu muncul. Manusia mulai memikirkannya. Selanjutnya, mengapa ia memikirkannya? Karena ingin tahu jawabannya. Pada saat itu, dia telah menjadikannya sebagai suatu persoalan. Persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat sangat umum. Bersifat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. 2. Tidak menyangkut fakta. Tidak menyangkut fakta artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. 3. Bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Artinya persoalan kefilsafatan berkaitan dengan penilaian baik nilai moral, estetika, agama, dan sosial. 4. Bersikap kritis. Artinya analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. 5. Bersifat sinoptik, artinya mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. 6. Bersifat implikatif, artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan munculnya persoalan baru yang saling berhubungan. Lalu, bagaimana berpikir kefilsafatan? Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Pikiran itu berfungsi ketika akan dibuka, maksudnya ketika ada sesuatu yang dihadapi ingin ada penyelesaiannya. Apa saja yang menjadi cabang filsafat? 1. Metafisika. Metafisika diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik, tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, dan mati. 2. Epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya atau logik. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai-nilai guna. Itu saja penjelasan tentang filsafat dan filsafat pendidikan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.